Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aslanje, NIM 105 kelas IP 5A. Di video ini saya akan membahas bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia dalam kebinekaannya mempunyai masalah dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Dan di sini saya akan membagi menjadi dua masalah. Yang pertama masalah eksternal atau dari luar, dan masalah internal atau dari dalam. Jadi yang pertama masalah eksternal. Di masalah eksternal yaitu seperti permasalahan lingkungan hidup dan pemanasan global. Jadi pemanasan global ini bisa berakibat pada percepatan cuaca yang begitu cepat. Jadi ketika percepatan cuaca yang cepat ini akan mengakibatkan pada ketahanan pangan kita akan terganggu. Jadi ketika ketahanan pangan kita terganggu, otomatis ekonomi pun akan terhambat. Jadi permasalahan ini pun bisa mengakibatkan kepada masyarakat yang akan kesusahan ekonomi, dan ini akan mengakibatkan kelaparan bagi masyarakat kita. Selain itu, dari pemanasan global yang terjadi juga bisa mengakibatkan wabah terjadi di mana-mana, dan juga bencana alam pun akan sering terjadi. Jadi itu permasalahan eksternal yang pertama. Jadi permasalahan eksternal yang kedua yaitu gerakan terorisme global. Jadi untuk gerakan teroris global ini bukan cuma Indonesia mengalami. Saya lihat seluruh negara-negara yang ada di dunia mengalami permasalahan yang sama, yaitu gerakan terorisme global. Itu permasalahan yang kedua. Dan permasalahan yang ketiga yaitu seringkali saya melihat di berita bagaimana armada-armada militer lain itu masuk di wilayah Indonesia tanpa seizin dengan pemerintahan kita. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang sering saya lihat. Dan juga kita lanjut ke permasalahan internal. Jadi permasalahan internal di sini yaitu bagaimana kita menjaga keberagaman kita yang ada di Indonesia, karena kita ketahui bersama Indonesia yang memiliki keberagaman ras dan suku yang berbeda-beda ini seringkali mengakibatkan konflik antar daerah. Jadi ini permasalahan yang sangat kompleks yang kita hadapi. Jadi bagaimana permasalahan ini bisa kita hadapi bersama. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua juga saya seringkali melihat di berita itu bagaimana aparat kepolisian itu sering menangkap masyarakat yang seringkali memberanikan diri untuk menyeludupkan senjata-senjata tajam untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini permasalahan yang kedua. Jadi itu adalah permasalahan eksternal dan internal yang sangat kompleks yang kita hadapi bersama. Jadi kita harus ketahui bersama juga bahwa visi Indonesia dalam pertahanan dan keamanan itu adalah bagaimana terwujudnya pertahanan yang tangguh. Itu visinya. Jadi misinya juga pun itu adalah bagaimana kita menjaga kedaulatan dan ketahanan wilayah-wilayah yang ada di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harapkan visi dan misi ini itu bisa terwujud, karena salah satu landasan rumusan kebijakan pertahanan negara itu mengacu pada tujuan dan kepentingan negara nasional itu sendiri. Dan adapun tujuan nasional Indonesia itu adalah tercantum pada Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Jadi tujuan nasional sendiri ini merupakan kepentingan abadi yang dapat mewujudkan pada 3 kondisi. Yang pertama itu adalah Indonesia yang aman, damai, dan Indonesia yang sejahtera. Dan kita harapkan juga bagaimana Indonesia adil dan bisa tetap demokratis. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita bisa tempuh dengan 3 cara. Jadi 3 cara yang harus kita lakukan untuk bagaimana tujuan itu bisa terwujud. Yang pertama adalah strata mutlak atau integritas Indonesia, dan menjaga ketahanan teritorial dan menjaga kedaulatan nasional. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah strata penting atau menjaga demokrasi politik dan ekonomi kita, dan juga bagaimana kita menjaga harmonisasi antar suku dan ras di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menjaga ras yang sering
melakukan konflik ini. Itu adalah strata penting. Yang ketiga adalah strata pendukung. Jadi strata pendukung itu adalah bagaimana kita menjaga keutuhan perdamaian di setiap negara. Jadi kita harapkan itu adalah bagaimana Indonesia itu aktif dalam perdamaian yang ada di dunia. Dan saya lihat untuk saat ini Indonesia itu aktif dalam perdamaian dunia. Jadi saya rasa ini harus tetap bisa kita jaga. Dah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan bagaimana permasalahan-permasalahan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya, sekaligus cara dan tujuan kita untuk bisa bagaimana menjaga kedaulatan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.